Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama dengan saya. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus 6, Efesus 6, Efesus 6 ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini berhubungan dengan nasihat antara hamba dan Tuhan atau buruh dengan majikan kalau sekarang ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba mereka, kalau ia telah membuat sesuatu yang baik, ia akan menerimanya balasan dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu itu banyak orang yang mempunyai budak atau hamba-hamba banyak sekali. Dan kedudukannya budak itu sebagai barang. Bisa dijual belikan, bisa kasarannya diternak, kemudian anaknya dijual seperti itu. Nah itu orang-orang Yunani, orang Roma waktu itu. Nah pada waktu mereka jadi orang Kristen, nah ini masalah. Karena di hadapan Tuhan, baik budak maupun orang merdeka, kedudukannya sama. Nah ini mungkin masalah. Sekarang bagaimana kalau budak jadi orang Kristen, kemudian tuannya juga orang Kristen, bagaimana ini? Nah, saudaraku, ini yang perlu dimengerti supaya tidak salah paham adalah seperti ini. Jadi ini budak atau ya ini budak, ini tuan, ini Tuhan. Nah, budak di dalam fungsinya di dalam dunia ini atau buruh itu ya fungsinya itu ya tunduk kepada tuannya, kepada majikannya. Dia harus tunduk kepada majikannya. Tapi itu temporal, dalam arti di dunia ini saja tunduk itu. Karena di hadapan Tuhan, baik budak maupun tuan atau guru maupun majikan, itu juga harus tunduk kepada Tuhan. Nah ini yang permanen. Jadi kalau jadi guru ya tetap tunduk sama mengikuti peraturan majikan. Tetapi sebaliknya majikan dan guru di hadapan Tuhan sama, harus tunduk kepada Tuhan. Jadi fungsi masing-masing harus dijalankan. Karena Bapak Ibu Saudara, katakanlah pegawai, pimpinan saudara, di hadapan Tuhan pegawai dan pimpinan sama.
Tapi di bumi ini ada urut-urutan seperti itu yang oleh Tuhan tidak berubah, fungsinya masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai Tuhan, ada yang berfungsi sebagai hamba, atau ada yang berfungsi sebagai pemimpin, ada yang dipimpin, dan itu aturannya ada tetap yang memimpin, yang membawa, yang dipimpin. Tapi sama-sama bertanggung jawab kepada Tuhan. Untuk pagi ini mari kita sadar seperti itu. Mari kita sadar dengan fungsi kita masing-masing. Bapak Ibu ya tunduk aturan, misalnya aturan kampung, kita tunduk di aturan pegawai, Bapak Ibu yang menurut perusahaan di mana Bapak Ibu bekerja, kalau Ibu guru yang menurut kepala sekolah misalnya. Selanjutnya seperti itu. Mari kita bertanggung jawab pada kedudukan kita masing-masing. Karena itulah yang diberikan kepada Tuhan saat ini di bumi ini. Tapi lagi-lagi di hadapan Tuhan saudara sama. Majikan bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberi Tuhan, diberi kesempatan untuk jadi majikan. Kita diberi kesempatan, yang diberi kesempatan jadi guru atau pegawai, bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepada saudara. Sama-sama di hadapan Tuhan bertanggung jawab. Mari hari ini bertanggung jawab atas fungsi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Segala pekerjaan kita dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami supaya kami bertanggung jawab atas karunia yang Tuhan berikan kepada kami dalam pekerjaan, di dalam hidup kami di bumi. Tolong kami menyadari kedudukan kami sehingga kami menurut atau mengikuti aturan yang kami terima di dalam pekerjaan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.